Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari ada seorang ayah dan seorang anak hendak pulang dari kebun. Mereka memiliki satu kendaraan yang namanya keledai. Kita ketahui bahwa keledai itu mirip seperti kuda, tetapi besarnya tidak seperti kuda. Jadi keledai itu kendaraan yang kecil, ya, bukan kendaraan hewan, ya. Tetapi di zaman dulu digunakan juga sebagai sebagai kendaraan lah untuk pulang. Ketika hendak pulang, maka ayah ini menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, karena keledai ini tidak mungkin kita naiki dua orang, maka engkau saja yang naik. Biarkan ayah yang akan menuntun keledai ini." Maka anaknya naik di atas keledai dan ayahnya pun menuntun keledai tersebut dan perjalanan pulang pun dimulai. Ketika mereka dalam perjalanan pulang ke rumah, maka ketemu dengan sekelompok orang. Dan orang itu menyampaikan pendapatnya tentang ayah dan anak itu. Mereka mengatakan, "Wah, ini namanya anaknya ini anak durhaka. Masa ayah yang sudah tua disuruh jalan menuntun keledai, sedangkan anaknya enak-enakan naik keledai." Mendengar ucapan seperti itu, maka anak ini menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, betul juga apa yang disampaikan oleh mereka. Biar saja ayah yang naik keledai, biarkan aku yang menuntun keledai. Karena ayah sudah tua, sedangkan aku masih muda, tidak pantas rasanya ayah yang berjalan kaki. Biarkan saja aku yang naik keledai, wahai ayah." Baiklah, maka ayahnya naik keledai dan anaknya yang menuntun keledai tersebut. Maka perjalanan pun mereka lanjutkan. Ketika dalam perjalanan ketemu lagi dengan sekelompok orang. Lain lagi komentarnya. Apa katanya? "Wah, ini namanya ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Dia enak-enakan naik keledai sementara anaknya dibiarkan jalan kaki dan menuntun keledai." Mendengar itu, "Wah, engkau yang naik wahai anakku," komentar orang, "salah. Begitu juga dengan ayah yang naik keledai, komentar orang pun tetap salah. Ya sudah, kita tidak usah naik keledai satupun. Biarkan kita berdua menuntun keledai tersebut." "Baik ayah." Maka perjalanan pun dilanjutkan. Ketika dalam perjalanan lagi ketemu dengan orang lain lagi, apa kata orang? "Wah, ini namanya mubazir. Punya keledai malah dituntun saja. Kenapa tidak ada yang naik? Harusnya bergantian. Satu, apakah ayahnya yang naik atau anaknya yang naik? Itu baru namanya cerdas." Nah, mendengar seperti itu juga mereka menyampaikan, ayah yang naik salah, anak yang naik juga salah, berdua tidak satu pun naik keledai juga salah. Ya sudah, bagaimana kalau kita naik berdua saja, kata ayahnya. Maka naiklah ayah dan anak ini di atas keledai yang kecil itu. Bayangkan itu, ayah dan anak menaiki keledai yang keledai ini kecil, tidak mungkin sanggup gitu. Tapi karena komentar orang, ya, maka mereka pun naik kedua-duanya di atas keledai tersebut. Kemudian perjalanan pun mereka lanjutkan. Dilihat orang lain lagi, apa kata orang? "Wah, ini namanya manusia tidak mempunyai empati, tidak mempunyai perasaan. Masa keledai yang begitu kecil dinaiki berdua? Itu namanya menyiksa hewan." Nah, maka mendengar itu, "Wah, ini juga salah wahai ayah," kata anaknya. "Ya sudah, tadi ayah yang naik salah, engkau yang naik salah juga. Kita tuntun berdua salah juga. Kita naiki berdua pun salah juga. Kita angkat saja keledai ini. Ayah di depan, engkau di belakang, atau engkau yang di depan, ayah yang belakang." Maka mereka berdua mengangkat keledai tersebut, digendong, ya, sambil perjalanan pulang. Dilihat orang lagi, apa kata orang? "Wah, dunia sudah zamannya zaman terbalik," katanya. "Bukannya manusia naik keledai, malah keledai yang naik manusia." Nah, maka setelah itu sampai di rumah, maka disinilah perlu kita menjadi motivasi dalam kehidupan ini. Maka disampaikan ayahnya kepada anaknya, "Nak, sebenarnya perjalanan kita pulang tadi cukuplah menjadi satu pelajaran untuk kita. Begitulah gambaran dunia ini, nak. Walaupun kita berbuat baik, ada saja yang menyalahkannya. Walaupun yang kita lakukan itu sudah benar, ada saja yang akan menyalahkannya.
Tidak ada yang selamat dari lisan manusia. Mau berbuat apapun kita, tidak ada yang selamat dari lisan manusia. Jangankan kita, ya, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling baik amal ibadahnya, orang yang paling ikhlas dalam kehidupan, orang yang super luar biasa dalam kehidupan, tidak selamat dari omongan manusia. Ada saja yang menyalahkannya. Apalagi kita, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang lebih banyak kekurangan daripada kelebihan, pasti tidak akan selamat dari omongan manusia. Maka oleh karena itu, lakukanlah sesuatu yang memang itu benar dan tidak peduli dengan komentar orang. Kalau ada yang menyalahkan kita, sesuatu yang kita lakukan sudah benar, itu karena mereka tidak tahu. Itu masalahnya. Kenapa ada yang menyalahkan anaknya yang naik keledai tadi? Karena mereka tidak tahu bagaimana komunikasi ayah dan anak tadi. Begitupun seterusnya. Maka dalam kehidupan ini kita harus bisa mengambil sikap, ya. Kalau sudah kita yakin bahwa yang kita lakukan benar, kalau kita sudah yakin yang kita lakukan itu tidak salah dalam pandangan Allah, tidak salah dalam pandangan agama, maka lakukan dengan semangat, tidak peduli apapun komentar orang. Nah, kalaupun ada komentar-komentar yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu cukup kita jadikan motivasi dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita istiqomah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.